terhormat, Bapak Joseph Hermawan Nudu, dan rekan-rekan asisten dosen. Di sini kami dari kelompok F4 akan mempresentasikan tugas rekayasa desain perancangan bondholder. Next. Oke, untuk yang pertama, ada daftar isi yang memuat topik pertama yaitu definisi masalah, kemudian identifikasi desain, kemudian desain konseptual, kemudian topik 4 yaitu desain detail, topik 5 evaluasi performansi, kemudian pengalaman pembelajaran. Next. Kemudian daftar kontribusinya yaitu Imade Duta 25%, Natalie Richardsa 25%, Goklas Revido 25%, Gideon Wahyu 25%. Next. Kemudian definisi masalah. Ketidakefektifan melakukan pekerjaan menggunakan 2 gadget yang berbeda pada waktu bersamaan bagi mahasiswa dan pekerja. Untuk target usianya yaitu antara 18 sampai 35 tahun. Kemudian alat untuk meletakkan handphone yang kurang aman dan nyaman saat dibawa berpergian. Next. Kemudian kita masuk ke dalam identifikasi desain. Para mahasiswa dan pekerja adalah sering mengerjakan tugas ataupun pekerjaan di laptop sekaligus menggunakan handphone pada waktu yang bersamaan. Maka kelompok kami merancang tempat meletakkan handphone yang aman dengan fitur. Yang pertama, produk dapat diatur kemiringannya, produk dapat berdiri dengan stabil dan aman, handphone dapat diletakkan secara landscape dan portrait, kemudian produk aman dan tidak memiliki bagian yang tajam, kemudian produk tahan air, kemudian produk dapat dilipat sehingga mudah dibawa ketika tidak digunakan, dan produk terjangkau. Next. Kemudian kita masuk ke dalam desain konseptual. Praktikan menghubungkan alternatif solusi-solusi bersama dengan morphological card agar dapat alternatif sebanyak-banyaknya. Fungsi atau karakteristik yang dipakai yaitu jenis material engsel, yaitu stainless steel, kayu pinus, kayu mahoni. Kemudian bentuk papan penopang handphone, papan berongga, papan bersekat, papan utuh. Material alas kaki phone holder yaitu karet, kayu pinus, PVC. Next. Selanjutnya ada evaluasi alternatif, di mana di alternatif 1, 2, 4, dan 5 ada perbedaan dari material, yaitu dengan menggunakan dua material kaki yang berbeda, ada yang menggunakan karet dan kayu reng. Selanjutnya ada bentuk dari papan penyangga, yaitu ada yang cembung dan yang cekung. Next. Ada seleksi konsep, di mana dalam membuat produk kami menyeleksi dengan membuat matriks skala genap hingga meminta kelompok lain mengisi matriks evaluasi alternatif sehingga menghasilkan alternatif yang mendapatkan bobot paling tertinggi, yaitu alternatif 2, di mana alasan memilih alternatif tersebut karena material stainless steel lebih solid dan tahan lama untuk mengunci produk, papan cembung mudah digunakan untuk menahan penyangga, dan material karet lebih stabil untuk menahan produk. Next. Desain detail. Ada cara kerja yang menarik pada produk kami, itu kemiringan dapat diatur dengan menggerakkan bagian penampang produk dengan menyesuaikan keberadaan penyangga. Dapat meletakkan handphone yang dilakukan dengan mudah, cukup tinggal meletakkan handphone di atas penahan atau penyangga. Lalu phone holder dapat dilipat saat hendak dibawa dengan menaikkan kaki penyangga ke atas dan melipat penahan HP ke bawah. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur utama, di mana di sini ada 3 fitur yang ditonjolkan pada produk kami. Yang pertama itu, produk kami itu dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan pengguna. Lalu fitur yang kedua itu adalah handphone dapat diletakkan dengan 2 cara, yaitu secara landscape dan juga secara portrait.
Lalu yang ketiga, tekstur dari produk kami itu halus sehingga part-part dari produk ini mudah untuk digerakkan saat ingin diatur kemiringannya atau saat ingin dilipat untuk dibawa pergi. Lalu kemudian masuk ke bagian hasil analisis, di mana di sini kami melaksanakan 3 jenis analisis. Yang pertama itu adalah analisis material yang menghasilkan kami menggunakan material kayu pinus dengan kepadatan 513 kg per meter kubik. Artinya, material kayu pinus ini cukup kokoh dan cukup padat untuk menjadi material utama dari produk kami. Lalu, analisis yang kedua adalah analisis matematika, di mana di sini kami menggunakan perhitungan dari luas penampang produk. Dan juga yang ketiga adalah analisis fisika, di mana di sini kami menghitung gaya maksimum yang dapat dikenakan pada produk. Lalu setelah itu kami juga mendapatkan hasil eksperimen, di mana eksperimen membuat produk ini dilaksanakan selama kurang lebih 7 jam. Yang pertama adalah 4 jam untuk membuat produk, mulai dari membuat sketsa, kemudian memotong dan mengamplas, dan juga 3 jam tambahan untuk assembly dan juga furnish. Lalu produk yang akhirnya kami buat itu akhirnya terdiri dari 10 part, di mana awalnya itu 9 part, namun ada ditambahkan 1 part supaya bagian dari produk itu dapat meletakkan handphone dengan baik. Lalu masuk ke bagian model, di mana di sini dapat dilihat pada slide ukuran dari produk phone holder yang kami buat adalah sebagai berikut, dan material utama dari produk ini adalah kayu pinus, karena dari 10 part ini, 9 part itu terbuat dari kayu pinus, dan hanya ada 1 part yang menggunakan material berbeda, yaitu material rubber yang berada di bagian bawah produk. Baik, selanjutnya itu ada detail manufaktur, di mana yang pertama itu ada menyiapkan perlengkapan kerja, alat dan bahan. Yang kedua itu membuat sketsa. Setelah membuat sketsa itu kita mengukur dan membuat pola pada kayu, lalu memotong kayu sesuai ukuran dan mengikuti pola. Dan yang kelima itu menghaluskan permukaan kayu dan melubangi beberapa part, lalu melubangi beberapa bagian kayu dengan bor untuk tempat masuknya baut. Yang ketujuh itu memasang atau yang ketujuh itu menambahkan furnish pada permukaan produk, dan yang terakhir itu memasang atau menggabungkan part-part menjadi suatu kesatuan produk jadi dengan lem dan baut. Next. Selanjutnya itu ada evaluasi performansi. Di sini kita melakukan 4 uji. Yang pertama itu uji statis, yaitu menguji kemampuan phone holder dalam menahan beban yang akan diujikan berupa handphone selama 15 menit dalam keadaan diam. Dan yang kedua itu uji kenyamanan dan kemudahan menggerakkan produk, yaitu menguji kelancaran penggerakan produk saat diatur kemiringannya atau dilipat untuk disimpan. Yang ketiga itu uji ketahanan terhadap air, yaitu menguji ketahanan produk terhadap air. Dan yang terakhir adalah uji kemudahan mobilitas, yaitu menguji kenyamanan dalam membawa produk. Next. Lalu itu ada pengalaman pembelajaran, di mana yang pertama itu adalah memahami cara melaksanakan perancangan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Six Sigma. Yang kedua itu melatih kerjasama tim yang baik. Yang ketiga itu memahami cara meningkatkan kualitas produk. Yang keempat itu melatih kemampuan menggunakan aplikasi SolidWorks. Dan yang terakhir itu adalah memahami cara menggunakan alat-alat manufaktur. Next. Poster dari produk kami bisa dilihat. Next. Berikut adalah video manufaktur kami.
Next. Baik, itu tadi poster dan juga video. Untuk lebih detailnya kami akan cantumkan dalam laporan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah menyaksikan.